damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pada hari ini, hari peringatan Jumat Agung, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menyapa kita semuanya untuk mengingat salib penderitaan Yesus Kristus dalam melepaskan manusia dari dosa. Saya akan membacakan firman Tuhan yang tertulis dari kitab Injil Matius pasal yang ke-27 dimulai dari ayat 45 sampai dengan ayat 56. Inilah firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani, artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di sini berkata, ia memang Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam tabur asap, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh, ya ini adalah Anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, salam Jumat Agung buat kita semuanya. Peringatan
kematian Yesus Kristus atau Jumat Agung bukanlah sekedar peringatan seremonial saja, tetapi bukan pula hanya peringatan di dalam melakukan ibadah saja, tapi peringatan Jumat Agung harus menjadi pertanda bagi setiap orang yang percaya, yang dapat membuat kita setiap pribadi untuk menjadi empati dengan penderitaan melalui salib Kristus. Empati artinya kita dapat merasakan sedalam-dalamnya bagaimana Yesus Kristus berkorban untuk kita. Empati artinya kita dapat merasakan dengan hati nurani kita bagaimana pengorbanan Yesus Tuhan kita. Empati juga artinya kita boleh merasakan di dalam iman yang ada bagi setiap orang tentang pengorbanan Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana Yesus mau berkorban agar kita beroleh keselamatan yang abadi. Saudara-saudaraku, sebelum setiap orang, setiap pribadi mau merasakan sesungguhnya, mau secara empati bagaimana pergumulan yang dialami Yesus untuk keselamatan semua manusia, maka penderitaan bahkan salib Kristus tidak apa-apa bagi setiap orang. Yang artinya, saudara-saudara, manusia akan meremehkan, bukan menghargai apa yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk keselamatan umat manusia. Tapi bagi setiap orang yang mau secara empati merasakan bagaimana penderitaan Yesus yang sesungguhnya menderita, disalibkan untuk kita, maka akan memunculkan bagi setiap orang yaitu suatu hasil yang jelas, yaitu hasil yang utuh dan hasil yang teguh tentang pemahaman kita kepada kematian dan penderitaan Kristus demi keselamatan umat manusia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan topik khotbah pada peringatan Jumat Agung saat ini, yaitu pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Pengorbanan dan kematian Yesus di kayu salib bukanlah kematian yang sia-sia, tetapi kematian dan penderitaan Yesus adalah penderitaan yang menyelamatkan semua umat manusia di dunia ini. Patut kita hargai. Dan itulah sebagai tanggung jawab setiap orang. Itulah tanggung jawab setiap pribadi. Kita harus menghargai, bahkan harus merenungkan sedalam-dalamnya bagaimana Yesus Kristus berkorban untuk manusia demi keselamatan kita yang abadi. Saudara-saudara, dengan pengorbanan kematian Tuhan Yesus Kristus, bukanlah kematiannya kematian yang sia-sia, tetapi kematian dan penderitaannya sungguh menyelamatkan setiap orang. Karena dia adalah perencana yang handal
biasa dan bukan seorang yang nekat bersedia mati untuk sia-sia. Dia hanya melakukan apa yang seharusnya, dan dia hanya mau mengatakan apa yang seharusnya dia katakan. Untuk itu, di dalam peringatan Jumat Agung saat ini, marilah kita, saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, diingatkan untuk merenungkan kembali bahwa segala pergumulan manusia ini, sesulit apapun, sehebat apapun, tetapi Yesus telah memikulnya di dalam salibnya. Melalui pesan Jumat Agung sesuai dengan khotbah saat ini, ada 3 pesan jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dalam perayaan peringatan Jumat Agung ini. Yang pertama, kematian dan penderitaan yang terjadi kepada Yesus Kristus adalah suatu bentuk kekerasan dari manusia kepada manusia, suatu bentuk kekerasan dari seorang yang kuat kepada yang lemah, dari seorang yang mayoritas kepada yang minoritas. Maka dengan perayaan Jumat Agung ini, marilah kita semua, orang yang berdosa, manusia yang lemah, bahwa kita semuanya mau berjanji dengan diri kita dan mengatakan segala sesuatu yang menyangkut kehidupan manusia, kita harus mengatakan stop segala kekerasan. Karena kekerasan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia akan membawa segala kehancuran, membawa malapetaka di dalam hidup manusia. Kalau kita melihat dan merenung salib penderitaan Yesus Kristus, marilah kita semua berkomitmen di dalam hidup kita, stop segala kejahatan dan stop segala kekerasan, yang artinya saudara-saudara, atasilah kekerasan tanpa kekerasan. Dan biarlah kita semua, setiap orang yang beriman, menjadi pembawa damai di semua tempat dan di segala keadaan. Yang kedua, saudara-saudaraku, pesan Jumat Agung untuk kita semuanya, jauhkan segala diskriminasi. Inilah yang terjadi setelah Yesus mati di kayu salib. Tabir pemisah terbelah 2 di dalam bait suci, yang artinya saudara-saudara, tidak ada lagi tembok-tembok yang memisahkan manusia. Ada manusia yang layak di hadapannya, ada manusia yang tidak layak, tapi semuanya kita telah sama di hadapan oleh Tuhan. Kita semuanya adalah sama-sama orang yang lemah. Kita sama-sama adalah orang yang berdosa, yang telah ditebus dan diselamatkan dengan penderitaan salib Kristus. Pesan yang ketiga, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita
dalam situasi, dalam keadaan apapun, sama seperti Kristus yang disalibkan, tetapi hidupnya sampai kematiannya adalah hidup yang mengampuni. Saudara-saudaraku, inilah yang kita lihat dalam peristiwa Jumat Agung. Kita tidak boleh hanya begitu saja mengingat suatu peristiwa yang terjadi 2000 tahun yang sudah lalu. Tidak boleh berlalu saja acara ibadah Jumat Agung ini. Tapi marilah kita semua teladani apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus, bahwa di dalam salibnya tidak ada waktu yang memisahkan manusia itu, tetapi kapanpun, dalam keadaan apapun, bagi orang yang percaya bahwa Yesus Kristus melalui salibnya semuanya ditanggung di dalam Dia, marilah kita di dalam hidup kita seperti Yesus yang sungguh-sungguh siap dan mampu mengampuni sampai Dia disalibkan. Mari kita lihat juga kepala pengawal yang terus berjaga-jaga. Dulunya dia berkata salibkan, tapi setelah dia melihat keadaan setelah Yesus disalibkan, dia berkata dan bersaksi, benar dia adalah anak Allah. Inilah pengakuan setiap orang percaya bahwa saudara-saudaraku, di tengah-tengah perjalanan hidup kita di dunia ini, kita akan merasakan yang luar biasa kalau kita mampu seperti Yesus. Hidupmu menjadi hidup yang mengampuni dalam situasi apapun, sesakit apapun keadaan yang kita jalani, sesulit apapun hidup yang kita terima, tapi hidup kita selalu menjadi hidup yang mengampuni, yang memaafkan kepada semua orang. Marilah melalui peristiwa salib Kristus 2000 tahun yang sudah lalu, yang kita rayakan saat ini, yaitu Jumat Agung, peristiwa salib atau Via Dolorosa. Kita tidak hanya terfokus kepada penderitaan saja. Kita tidak hanya terfokus kepada pergumulan yang sedang kita alami. Kita tidak hanya terfokus kepada kita yang sangat mencekam hari ini, saat ini. Kita tidak hanya terfokus kepada segala sesuatu yang membingungkan kehidupan kita saat ini. Mari kita semua jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus fokus untuk melihat bahwa salib Kristus adalah menjadi kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Sebab segala sesuatu penderitaan manusia telah ditanggung di dalam Dia. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah perayaan Jumat Agung ini menjadi perenungan bagi kita saat ini, bahwa bukan masalah-masalah sekarang, bukan masalah-masalah kehidupan sekarang yang ditanggung Yesus di dalam salibnya, tetapi segala sesuatu
yang menyangkut kehidupan duniawi, kehidupan surgawi telah ditanggung di dalam Dia. Mari kita semua fokus kepada kemenangan, bukan fokus kepada penderitaan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami, setiap pribadi, setiap orang yang percaya kepada salib yang telah Tuhan mengubahnya menjadi penderitaan, menjadi kemenangan. Penderitaan yang menjadi kemenangan, tangis yang menjadi sukacita. Itulah fokus kehidupan setiap orang yang percaya, agar kami sanggup memenangkan segala perkara-perkara kehidupan melalui kuasa Tuhan. Biarlah perayaan Jumat Agung ini mengingatkan kami semua, memenangkan kami semua di dalam segala perkara-perkara kehidupan yang sedang mencekam saat ini di dalam kehidupan kami, baik berbangsa, bergereja, juga di dalam masyarakat, agar kami tetap fokus bukan hanya kepada penderitaan, bukan hanya kepada masalah-masalah kehidupan kami boleh lebih fokus kepada penderitaan yang telah diubah oleh Yesus menjadi kemenangan. Tangisan yang telah diubah oleh Yesus menjadi sukacita. Tuhan Allah Bapa yang baik, pada saat ini Tuhan melihat segala masalah-masalah kehidupan di dalam kehidupan kami saat ini. Banyak salib-salib penderitaan. Biarlah Tuhan yang menopang kami, agar kami tidak boleh kalah, tapi kami boleh memenangkan setiap pribadi, setiap jamaatmu, setiap orang yang percaya, yang beriman bagi Yesus yang mati di kayu salib dan mengubah salib menjadi kemenangan. Maka kami boleh memenangkan segala perkara-perkara yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua jemaat-Mu, berdoa untuk semua bangsa, berdoa untuk semua negara, agar kami boleh kuat menjalani segala problema kehidupan yang terjadi saat ini. Kami semua boleh memenangkan bersama Yesus, sebab kami tahu bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin.